Jangan. Oke, ini aja ya, kemarin kan SBQ-nya saya bagi yang satu lakukan kartu secara kalau misalnya bisa misalkan tambah satu berapa? 2 tambah 3? 5. Berarti tepuk tangannya kayak gitu aja ya. Yuk mulai ya. Tepuk 1 tambah 3. Ngerti kan? Ada yang salah kan? Ayo ada yang salah. Oh, udah oke. Yuk, lagi ya. Tadi hanya kemana tadi yuk. Tepuk 3 tambah 2. Itu gitu. 2 tambah 3. Oke, yang bisa yang kurang fokus. Oke, 3 tambah 6. Oke, itu lagi apa sih? SBQ itu lagi apa sih? Siapa? Oke ya, itu dulu mungkinnya kita SBQ-nya singkat dulu ya. Hari ini seperti biasa bisa akan perkenalkan lagi pada saat kita pelatihan yaitu 7 jurus BK hebat. Tapi bisa nggak akan bahas semuanya karena panjang banget ya. Sementara waktunya nanti kayaknya kurang ini ya. Oke, yang mau kita bahas adalah tentang yang jurus ke-6 bangun kolaborasi. Oke, bangun kolaborasi itu apa sih? Kerjasama antar siapa? Kenapa kerjasama antar individu untuk apa? Ada yang tahu kerjasama antar individu untuk? Misalnya masalah secara bersama. Oke, kolaborasi itu adalah kerjasama tim, kerjasama individu juga bisa untuk mencapai tujuan agar tercapai. Dan kita akan tujuan tercapai secara bersama-sama ya. Kalau kita kerja sendiri mungkin nggak sih tujuan kita bakal tercapai? Oke, mungkin aja makin lama, betul. Sama ya. Di kami pun para guru-guru nggak mungkin kami kerja sendirian, kami harus kerja secara barengan biar tercapai tujuan bersama untuk mencapai sekolah tuh yang bagus lah ya, yang bagus, yang indah segala macam. Oke, bentar. Ada yang mau bacain 7 jurus 6 bangun kolaborasi, kenapa kolaborasi sangat penting? Kasih mau nggak? Bantu. Dua. Baca satu aja. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Oke, Manda mau baca? Melalui kolaborasi yang efektif, guru maupun guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Oke. Kolaborasi itu mengapa sih sangat penting? Tadi udah dijelaskan dari awal ya bahwa kolaborasi itu kenapa banyak guru-guru mata pelajaran berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam artian gini, kalau misalnya untuk saat ini guru BK belum ya, tapi untuk guru mapel yang lain sudah. Kayak misalnya seperti guru PKWU sama guru lain, dia menciptakan suatu produk. Produknya untuk apa? Bisa untuk diperjualbelikan, bisa untuk apa, macam-macam loh pokoknya. Sama yang produk yang di bawah itu tanaman apa tuh namanya, hidroponik ya. Nah, hidroponik itu juga kerjasama antara guru kimia, biologi sama apa gitu ya. Nah, kemarin hasil dari tanaman hidroponiknya diperjualbelikan kepada guru-guru, suruh membeli. Jadi seplasinya itu satunya 10.000. Nah, seperti itu. Mengapa kolaborasi itu penting? Karena untuk mencapai tujuan bersama, ya apa ya? Kalian tahu nggak untuk menciptakan apa ya? Untuk menciptakan gagasan, ide baru, kayak gitu ya. Menghasilkan apa sih? Menghasilkan produk. Produknya produk apa? Produk dalam bentuk tanaman, seperti itu. Ya. Melalui kolaborasi yang efektif, guru maupun guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi kolaborasi ini efektifnya kenapa? Harus kerjasama semua warga sekolah.
melakukan kolaborasi, diperjualbelikan sayur-sayuran hidroponik, itu membutuhkan tenaga seperti kalian, tenaga siswanya, untuk membeli sayuran hidroponik. Nah, contohnya seperti itu. Jadi semua orang di lingkungan sekolah terlibat ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau baca Sultan mungkin? Kelihatan nggak Sultan? Kelihatan Bu. Kalau nggak kelihatan maju ke depan aja. Ada peran guru BK dan guru kelas. Salah satu karakteristik sekolah yang dikategorikan efektif dalam menanggulangi kebutuhan dan permasalahan murid adalah terciptanya lingkungan kerja kolaboratif. Guru BK atau personel sekolah serta guru mata pelajaran atau guru kelas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan yang saling berinteraksi secara signifikan, memiliki dampak terhadap terfasilitasinya perkembangan murid secara optimal. Oke, ini ya seperti hari ini kenapa perlunya kerjasama antara guru mapel, sebenarnya bukan hanya guru mapel, tapi guru kelas pun berperan penting. Karena apa? Karena tanpa adanya peran guru BK, wali kelas itu akan merasa bukan kegiatan ya. Kok saya cuma sendiri sih? Kenapa saya harus kerjasama sendiri? Sementara di sekolah ada guru BK yang bisa diajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Nah itu kenapa guru BK dan guru kelas perannya sangat penting, karena mereka saling berkolaborasi untuk misalkan menyelesaikan permasalahan murid untuk kita cari solusinya secara bersama-sama. Ya seperti itu ya Bu, ada solusinya nggak? Ada, tapi si siswanya juga harus mengikuti saran dari kami para guru. Kalau siswa cuma misalnya iya Bu tapi tidak dilaksanakan, sampai kapanpun kelakuan tidak akan berubah. Ya seperti itu ya. Bisa menjelaskannya. Oke. Nah ini ya peran utama. Yang sebelah, yang tengah itu guru kelas, yang sana, yang terakhir itu guru BK. Ya, kalau guru kelas itu mengetahui karakter kalian pada saat misalnya belajar di kelas, misalnya guru PKN. Guru PKN tahu karakteristik kalian melalui pembelajaran. Jadi pembelajaran mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Tapi kalau guru BK, dia lebih mengembangkan potensi diri kayak psikotes, bakat minat. Nanti kelas 12 juga sama ya, tes kemampuan akademik untuk perguruan tinggi. Terus bidang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Karir ini pekerjaan ya, untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi nanti pada saat kalian pemilihan jurusan, nanti disangkut pautkan dengan bidang pekerjaan yang kalian jalani, seperti itu. Nah, kebutuhan kolaborasinya sama, masih tentang karakter dan perilaku murid. Kalau BK programnya banyak ya. Ada bimbingan klasikal di kelas, ada konseling individu, ada konseling kelompok. Pengen tahu nggak konseling kelompok itu apa? Permasalahannya apa? Menurut kalian permasalahannya apa? Apa? Konseling kelompok kalau ada anak di BK, permasalahannya apa? Ada yang bisa ngasih tahu bisa? Kenapa? Bukan hanya tawuran ya, permasalahan yang sama, misalnya kenakalan anak ya, sama misalnya anak-anak pada kabur misalnya di jam pelajaran apa nih, misalnya pelajaran B, misalnya kabur, itu kita konseling kelompok secara bersama-sama. Atau ada misalkan yang mau tanya tentang penjurusan di perguruan tinggi, tentang grade perguruan tinggi negeri misalkan, itu nanti dilakukan konseling kelompok, itu namanya ya, mengembangkan program BK ya, kebutuhan kolaborasi ini ya. Sumber kerja kami yang tadi Bu bisa bilang, guru kelas membutuhkan semua warga sekolah untuk saling interaksi satu sama lain. Nah, guru BK pun sama ya. Kalau guru kelas menciptakan lingkungan belajar yang menyeluruh pada saat di kelas. Kalau guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi supaya kalian juga merasa tidak galau ya, kalau kata Bu Bisa ya, kalau misalnya kalian ada masalah atau apa yang seperti bisa sampaikan, boleh cerita ke guru BK atau wali kelas yang sosial akademik karir sebagai bagian dari proses perkembangan kalian sebagai remaja. Ya, contohnya seperti itu tadi. Oke, Bu Bisa singkat aja ya. Manfaat kolaborasi. Siapa yang mau baca manfaat kolaborasi? Kamu baca.
menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Yang membutuhkan bantuan ya. Yang pertama, membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif. Ya, ada nggak sih murid yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain? Ada nggak? Ada. Kalau murid yang tidak tergantung, apa tuh namanya, murid yang dependen, bukan yang independen. Independen kan tergantung ya, dependen berarti kan mandiri kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang tergantungan, berarti harus butuh konsultasi dari kami para guru, terutama wali kelas dan guru BK. Bahkan mungkin peran kesiswaan sama yang jajaran yang lebih tinggi lagi itu diperlukan sama sekali. Kalau misalnya orang tua nggak dikasih tahu kalian punya masalah, orang tua bisa protes atau enggak? Bisa. Ya, orang tua bisa protes. Ya, misalkan kalau kata kalian, Bu, jangan panggil orang tua saya, jangan seperti itu. Nanti orang tuanya bisa jam ke-6 dimulai. atau apa-apa menyalahkan kondisi sekolah. Ya, orang tua harus perlu It's paham. time to begin the sixth lesson. Yang terakhir, menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Kalau kalian misalnya cerita ke kami, Bu, saya nih punya bakat apa yang bisa dalam di bidang puisi, matematik, bahasa Inggris, silakan tonjolkan bakat kalian, bilang ke kami, ke para guru. Biasanya nanti para guru yang akan memfasilitasi bakat kalian. Mungkin kalian diikutsertakan kegiatan lomba dan lain-lain ya, banyak contohnya di sini. Ya. Sekarang tugasnya boleh ditulis di buku ataupun nanti bisa periksa ya, atau boleh langsung kalian utarakan ke bisa. Buatlah dan pilih salah satu 7 jurus BK hebat yang keenam, yaitu bangun kolaborasi. Yang pertama, kalau misalnya ada murid atau teman yang mengantuk di kelas, cara menegur kalian seperti apa sih? Gitu. Ya, atau misalnya cara membersihkan lingkungan bersama warga sekolah. Yang cara kedua itu lebih harus lebih detail ya. Silakan kalau misalnya mau ngasih saran mau pilih yang pertama atau kedua dari pertanyaan ini, silakan. Ya, 5 menit cukup kali ya. Atau mungkin ada yang jawaban sudah di tangan? Udah? Siapa yang udah? Sultan mau mengukakan pendapat nggak dari salah satu ini? Belum. Anda? Yang ini dari salah satu pertanyaan yang bisa tanyakan. Dengan menyuruh teman tersebut untuk mencuci muka agar fresh kembali. Jadi kan sih ya, kurang ngantuk ya. Oke, bisa kayak gitu. Ada lagi nggak yang lain? Ada nggak yang bilang? Guru ada tumbuhan itu dan pelajaran interaktif sehingga murid tidak mengantuk. Iya, tadi seperti ice breaking ya. Sebenarnya ice breaking-nya macam-macam. Tapi kalau misalnya jam BK 2 jam, mungkin ice breaking-nya lebih banyak lagi. Cuma ini BK waktunya tidak memungkinkan. Ya betul tadi. Oke, yang kedua, ada nggak yang cara membersihkan lingkungan bersama warga sekolah? Ada. Siapa yang mengambil pertanyaan yang nomor 2? Ada? Banyak terus ya? Ya. Silakan. Kalau dengan aspek cara pembersihan sekolah itu nanti setiap sampah yang ditemukan bisa diolah menjadi suatu siswa. Contohnya misalnya kayak botol bekas, itu bisa dijadikan atau diolah jadi pot tanaman, sehingga tanaman itu yang ditaruh di botol itu bisa dibuang. Ini memanfaatkan sampah yang ada di Dari botol-botol ini ya, untuk dijadikan ditanam ya, tanaman tumbuhan ya. Oke, bisa seperti itu. Itu tadi ya, contohnya udah ya dari teman-teman kalian. Oke, tapi tetap ditulis di buku BK. Nanti Bu bisa tanya minggu depan ya yang lainnya. Ini yang terakhir, refleksi. Pada saat kalian berkolaborasi dengan teman kalian
Membantunya seperti apa? Kadang ada orang yang mau bantu itu gampang, ada yang susah kan dia. Ya, tergantung orangnya ya. Iya. Ini yang pendapat kontrolnya seperti ini, sama nggak? Sama nggak? Sama. Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi biasanya kalau teman-teman perempuan kadang-kadang pedulinya lebih, bukan kadang-kadang ya, tergantung orangnya juga pedulinya lebih banyak malah. Ya, oke. Sekarang bisa mau tanya, gambaran tentang refleksi pembelajaran bangun kolaborasi itu seperti apa sih menurut kalian? Bahwa kita tuh sebagai individu tuh harus apa sih untuk bisa membangun kolaborasi dengan warga sekolah itu seperti apa? Kenapa sih? Bekerja sama, oke betul. Kita perlu bekerja sama karena hidup itu kita tidak mungkin sendiri. Kita perlu bantuan orang lain ya. Kalau kita sendiri ya kita nggak bisa mengeluarkan ide gagasan kita tuh nggak bisa secara sendiri. Kalau kita misalnya harus bekerja secara kelompok, paling tidak kita bisa bertukar informasi dengan teman kita, baik dengan teman-teman di kelas maupun dengan teman-teman misalnya kalau kalian nanti suatu saat nanti ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya di perguruan tinggi, di luar lingkup pekerjaan ya seperti itu. Oke, dan 8 itu saja dari kita. Terima kasih.